kan di live show. Tanggapinya gimana Bang? Tanggapinya ya kaget juga dan biasa juga, santai aja ya. Tapi kaget juga lah Tapi emang udah lama nggak ketemu? ya, berapa bulan Semenjak kejadian itu ya. Pernah hadir juga di majelis sholawat. Siapapun yang hadir di majelis sholawat saya, yang kebetulan juga non muslim juga banyak yang hadir sholawat dengan saya. Dan juga siapapun lah orangnya yang hadir, nggak mungkin saya tolak tadi. Bilangnya kan siapapun ya, walaupun bebas kata, nggak bisa itu ada bebas kata, walaupun anjing kehausan harus kita kasih minum. Dan tamu siapapun yang datang kepada kita dengan niat baik, tentunya wajib kita hormati. Tamu adalah raja yang perlu kita hormati. Ini dari Islam seperti itu. Kalau datangnya tidak hormat, ya kita juga mungkin tidak hormat juga. Gitu. Datang baik, kita balas dengan kebaikan. Datangnya buruk, bukan kita balas keburukan, kita balas dengan kebaikan supaya sadar dan tobat. Nah, flashback sedikit ke belakang Pak Haji. Itu Bang Haji, memang ada kisah apa sih dengan seorang Jindan? Sebetulnya begini, ada rahasia yang saya tidak bisa bongkar ya. Ini saya keluarkan dari LSM ya, karena tadi Forum Pemburu Alam Jawa Indonesia, karena ada sesuatu hal ya yang saya tidak bisa bongkar di sini karena ini kan menyangkut nama baik dan lain-lain semuanya ya, kita punya kode etik gitu. Jadi kalau ada seandainya ada murid saya atau anggota saya keluarkan itu ya tentu dia ada punya kurang lebih kesalahan sedikit maupun besar ya. Kita akan keluarkan itu komitmen dari Dewan Pengurus dan lain-lain. Saya sebagai ketua umum dan pendiri LSM Forum Pemburu Indonesia wajib berhak mengeluarkan siapa saja yang saya mau yang memang melanggar kode etik. Tapi benar nggak sih tadi yang disampaikan oleh Jindan itu merasa ada pengkhianat atau Jindannya yang dituduh menjadi seorang pengkhianat? Saya no comment kalau itu ya, karena saya sayang kepada Jindan, sayang kepada habaibnya, apalagi dulu saya juga banyak habaib, dan juga ulama-ulama, ilmu biasa dan lain-lain. Di tahun 85 saya kenal habaib dan saya habaib. Dan yang sebelah sisi satunya lagi juga ya udah saya anggap keluarga dan adik dan apa gitu ya. Kalau dibilang ada pengkhianat, Allahu a'lam bishawab ya. Mungkin Habib Jindan yang tahu, saya kagak tahu. Ya, karena beliau mungkin nggak ngomong sama saya. Tapi akhirnya Bang Jindan sendiri berinisiatif untuk membuktikan kepada seorang Bang Haji Ridwan kalau dia tidak bersalah dengan memberikan bukti-bukti atau mengumpulkan beberapa bukti, ditunjukkan langsung ke Bang Haji. Gimana? Kalau ditunjukkan secara diam-diam ya silakan ya. Kalau memang ditunjukkannya di depan kamera ya jangan, kan gitu ya, namanya aib ya kan. Kita kalau bisa tutup aib saudara kita ya, saudara kita siapapun orangnya ya, kita tutup aib kita, maka Allah akan menutup aib kita nanti di akhirat nanti, kan begitu. Nah, kita buka aib seseorang, nanti kita juga dibuka aibnya kan. Dan apabila kita juga mencari nafkah, mencari rezeki dengan membuka aib orang, menjelekkan orang, kalau kata guru saya, guru mengaji saya dulu pesantren dan lain-lain, itu sudah nanti uangnya jadi haram. Karena dia mendapatkannya itu dari memfitnah orang atau menjelekkan orang dan lain-lain segala macam. Itu sudah jelas. Nah, secara hukum haram ya hukum uangnya dimakan.
itu. Kan banyak tuh sekarang di YouTube ya, paling menjelekan, paling masih paling benar ya, dengan dia apa sih kalau bahasa Inggrisnya tuh, dengan YouTube akhirnya subscribe-nya naik, gajinya nambah, tapi dengan menjatuhkan seseorang, dia mengatakan oknum, menyamaratakan semua. Ya tanya aja dia mau, kalau dia punya guru ngaji di mana, mengaji di mana, dan mengkaji di mana, kan begitu. Itu yang harus dipelajari. Gitu. Dan akhirnya Bang Haji dengan Bang Jindan sudah mulai membaik ya, artinya untuk komunikasinya dan silaturahminya, bahkan sebenarnya ikatannya juga. Kalau ikatan batin seorang guru dengan murid sampai mati pun, kalau masih sama-sama sayang, mungkin tidak bisa terpisahkan ya. Batinianya, mungkin zohirianya, jarang ketemu. Kayak menurut saya yang di luar negeri, yang di luar daerah, pernah datang tapi sekarang jarang datang. Tapi batinnya tetap dekat dan saling komunikasi juga, telepon dan lain-lain. Artinya pasca kejadian kemarin dikeluarkannya Habib Jindan itu, sekarang sudah ada komunikasi dan pertemuan-pertemuan yang saya bilang tadi, ada pertemuan pada saat hadir di majelis, ya kan, kita sharing, ya saya mendoakannya beliau itu, setelah itu saya menangis. Tadi saya menangis, tadi juga menangis, mungkin saking dekatnya ya, saking saya terlalu cinta mungkin kepada habaib itu. Makanya saya bilang, kalau Habib Jindan itu bukan habaib, saya siap dipenggal kepala saya. Jaminannya itu saya. Dan nggak taunya Habib Jindan juga seperti itu. Pas kaget lihat saya bikin konten, tiba-tiba dia juga menangis. Dia bilang sedih, gimana sih? Lagi seperti gini, orang lagi pacaran, lagi dekat-dekatnya, dia lagi cinta-cintanya, terus putus, kan gimana coba? Nah, itu ya. Tapi saya harus memilih jalan salah satu kan, ke kanan atau ke kiri atau lurus. Seperti itu. Jadi Pak Haji siap ya untuk ditampilkan di suatu tempat, digabung untuk ketemu si Jindan untuk ketemu? Ya siap aja. Namanya kan bukan mau perang, gitu kan ya. Perang aja kita siap, apalagi coba silaturahim kan begitu. Dan untuk kebaikan, itu kebaikan semuanya kan begitu. Nama malu niat kita, niat datang ini, niat supaya ini niat ibadah atau niat apa, kan begitu. Kalau niat yang tidak baik ya beda lagi, niat baik Bismillah, kan begitu. Itu aja sih. Allah berkah. Oke, Haji.